Welcome back to my channel. Halo anak kos. Kumela adalah festival keagamaan terbesar di dunia, di mana jutaan umat Hindu berkumpul untuk mandi di Sungai Suci Gangga. Namun, di balik kemegahannya, Kumela juga menyimpan kisah tragis, tragedi yang telah merenggut ratusan nyawa akibat kepadatan ekstrim, infrastruktur yang tidak memadai, dan kurangnya pengamanan. Nah, video kali ini aku akan mengungkap bagaimana perayaan spiritual ini berubah menjadi bencana yang mengerikan. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita bahas. Nah, bagi kalian yang belum tahu Kumela, jadi Kumela itu adalah festival keagamaan Hindu yang diadakan di 4 lokasi berbeda di India. Di antaranya di Prayagraj, Haridwar, Nashik, dan Ujjain. Festival ini berlangsung dalam siklus 12 tahun sekali dan menarik puluhan juta umat yang ingin menyucikan diri dengan mandi di sungai suci. Menurut kepercayaan Hindu, mandi di sungai suci selama Kumela dapat membersihkan dosa dan membawa keselamatan spiritual. Namun, kepadatan yang luar biasa seringkali berujung pada tragedi mematikan. Seperti beberapa tragedi Kumela di antaranya, Kumela tahun 1954 di Prayagraj mencatat secara kelam lebih dari 4 juta orang hadir pada puncak festival, menyebabkan kepadatan yang tidak terkendali. Saat kerumunan melintasi sebuah jembatan sementara, kepanikan mendadak terjadi. Jembatan yang tidak kuat menahan beban mulai runtuh, menciptakan efek domino yang mengakibatkan lebih dari 800 orang tewas, sementara ribuan lainnya terluka. Kemudian tragedi Kumela tahun 2013 di stasiun Allahabad yang berubah jadi neraka. Tragedi kembali terjadi pada Kumela pada tahun 2013 yang dihadiri lebih dari 30 juta orang dalam satu hari. Saat itu ribuan peziarah berbondong-bondong menuju stasiun kereta Allahabad Junction, berharap bisa pulang setelah selesai beribadah. Namun tiba-tiba, sebuah eskalator rusak dan menyebabkan kepanikan massal. Orang-orang mulai saling dorong, menyebabkan kejatuhan beruntun di tangga dan platform. Akibatnya, 36 orang tewas, termasuk wanita dan anak-anak. Sementara lebih dari 200 orang terluka. Kemudian tragedi Kumela pada tahun 2018, yaitu wabah penyakit dan infrastruktur yang kolaps. Kumela bukan hanya menghadapi ancaman kepadatan, tetapi juga masalah kesehatan. Pada tahun 2018, banyak peziarah jatuh sakit akibat wabah diare dan infeksi saluran pernapasan. Dengan lebih dari 120 juta pengunjung, fasilitas sanitasi yang tersedia tidak mampu menampung jumlah orang yang begitu besar. Akibatnya, ratusan orang meninggal akibat penyakit yang menyebar cepat di antara kerumunan. Nah, mengapa tragedi ini terus berulang? Meskipun Kumela adalah acara yang suci dan bermakna bagi umat Hindu, festival ini tetap rentan terhadap tragedi karena beberapa alasan utama, seperti kepadatan yang tak terkendali. Jumlah peziarah seringkali melebihi kapasitas yang bisa ditampung oleh lokasi. Kemudian infrastruktur yang tidak memadai juga menjadi alasan penyebab tragedi ini terjadi. Banyak fasilitas sementara yang tidak cukup kuat untuk menampung jutaan orang. Kemudian kurangnya manajemen krisis. Koordinasi antara pemerintah dan pihak keamanan seringkali kurang efektif. Dan juga faktor kepercayaan spiritual. Banyak orang rela mempertaruhkan nyawa demi mencapai sungai pada waktu yang dianggap paling suci. Setelah serangkaian tragedi, pemerintah India mulai menerapkan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan keamanan di Kumela, seperti pemasangan CCTV dan pemantauan drone, pembuatan jalur khusus peziarah untuk mencegah kepadatan berlebih, penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih baik, dan penggunaan teknologi AI untuk prediksi keramaian. Namun meski begitu, dengan jumlah pengunjung yang terus meningkat, tantangan untuk memastikan keamanan di festival ini masih jauh dari selesai. Nah, kesimpulannya, Kumela tetap menjadi simbol spiritualitas dan tradisi Hindu yang luar biasa.
Namun, di balik kemegahannya, tragedi yang terjadi harus menjadi pelajaran berharga agar festival ini bisa terus berjalan dengan aman di masa depan. Nah, kira-kira apa pendapat kalian tentang tragedi Kumela? Haruskah festival ini dibatasi jumlah pesertanya untuk mencegah kejadian serupa? Tulis di kolom komentar ya. Dan mungkin itu aja videoku kali ini. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah subscribe, thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.